Kalau sikap Tempo sendiri soal rekrutmen manajer Koperasi Desa Merah Putih ini seperti apa, Kak? Ya oke Gi, ini menunjukkan dalam konteks rekrutmen manajer Koperasi Desa Merah Putih ini bahwa tidak ada good governance, tidak ada tata kelola yang baik dalam hal pemerintahan atau dalam hal eksekusi program andalan Presiden Prabowo Subianto, secara khusus Koperasi Desa Merah Putih dan juga program-program flagship yang lainnya. Contohnya dari apa? Dari proses rekrutmen. Kita tadi sudah banyak cerita bagaimana kementerian lembaga yang terkait, yang berurusan, stakeholder terkait dalam proses rekrutmen ini merasa tidak mampu untuk menangani atau mengambil alih proses ini karena mereka takut soal penggajian, takut khawatir soal proses status kepegawaian dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tata kelola dan good governance itu sudah tidak ada lagi. Dan yang paling signifikan dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih ini, Presiden Prabowo itu mengeluarkan Kepres, Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2026 tentang proses seleksi untuk penyediaan sumber daya manusia ya dalam program-program prioritas nasional. Dengan penggunaan Kepres, ini menunjukkan bahwa proses yang selama ini dilalui dengan seleksi, good governance dan lain-lain, ini justru sekarang diambil alih dengan model atau skema top down, komando. Jadi lu mau nggak mau harus melaksanakan proses ini. Dengan begitu segala hal yang baik dalam konteks good governance itu hilang sama sekali. Dan ini kalau kemudian benar-benar 35.000 terwujud atau bahkan kemungkinan lebih ya dari 85.000. Betul, 85.000 ini akan punya implikasi-implikasi lain dalam hal apa? Dalam hal penganggaran. Mau dari mana penggajian, insentif dan lain-lain terhadap puluhan ribu pegawai atau manajer Koperasi Desa Merah Putih itu, ya kan? Kalaupun ini benar-benar terjadi 35.000 atau nanti sampai 85.000, anggarannya dari mana? Dan kita tahu kita dalam situasi yang tidak baik-baik saja ekonomi kita.